dengan aku Gloria Charlotte. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol kembali lagi ya di ruangan ini pasti identik dengan ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya dengan siapa? Kalau kemarin kita udah ngobrol sama Mbak Poppy Sofia, ada kemarin banget itu Tasayu. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Ipang, tapi bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Mas Irfan dari Berkendara Indonesia. Biar ini Ipang aja ya. Boleh. Jadi Mas Ipang. Jadi Mas Ipang. Ya. Oh Ipang aja ya. Seumuran kan? Kita kan Ya. 17 tahun ya. Oke, Ipang dari Kendara Indonesia. Jadi kendara atau berkendara nih? Ada ceritanya juga. Sebenarnya Gimana? itu namanya Kendara. Kendara. Tapi karena waktu itu kita mau buat Instagram kan, nama Kendara doang itu udah ada yang pakai. Jadinya kita bikin ber.kendara, kan berkendara gitu. Berkendara. Ya. Oke, akhirnya karena Yang bertahan ya itu berkendara. tadinya mau bikin kendara, tapi gara-gara siapa yang pakai di sini Instagram kendara? Karena nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Kendara. Kendara Indonesia. Oke. Dari Ipang Kendara Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu yang suka otomotif, pasti tahu ya salah satu media otomotif yang terkenal di Indonesia adalah Berkendara Indonesia yang menyajikan berita atau banyak update-update terkait dunia otomotif, baik mobil maupun motor juga ya. Lebih ke mobil aja sih. Lebih ke mobil aja. Jadi Motor kita. all about kalau kita bilangnya istilahnya apa, Jo? Petrolhead. Ya, info-info untuk para petrolhead begitu ya. Nah, jadi jangan Mas Ipang. Ya, tolong ingetin ya, kita nggak boleh panggil Mas ya, Ipang. Jadi kalau untuk Berkendara Indonesia ini dibentuk apakah karena biasanya nih kayak misalkan gue sama Ipang nih sama-sama otomotif nih, Ipang bikin komunitas deh, kita bikin konten soal otomotif, atau gimana awal terbentuknya deh? Awal terbentuknya Kendara seharusnya nih sebenarnya lebih enak kalau ada bapak founder ya. Cuman kebetulan kan gue bukan founder Berkendara. Betul. Ada foundernya itu 3 dari teman gue di Kendara, kan kita berempat. Ada Andra, Oke. ada Ray, ada Fikri. Nah itu mereka yang mendirikan Kendara ini. Oke. Ada satu lagi cuman sudah lama kita ya. Oke. Nah jadi awalnya itu ya karena sekumpulan anak-anak yang suka otomotif. Lalu kita kayak pengen coba bikin channel gitu ya, karena mungkin sering nonton yang lebih senior gitu. Jadilah Berkendara. Nah, gue sendiri join itu seminggu setelah Berkendara berdiri. Oke. Karena kenal sama Ya foundernya kenalan nih. sama Ray dulu nih. Oh, temennya Ray. Iya. Oke. Sebenarnya bukan teman juga sih. Kenalnya juga random. Beneran random. Jadi kayak gue punya mobil gitu waktu itu, punya satu mobil yang cukup langka lah ya. Jadi si Ray ini punya channel pribadi juga, In-Depth Tour gitu. Kalau kalian tahu Ray Santo 2701, dia itu review mobil tapi first person view gitu loh. Nah, waktu itu gue nawarin ke dia, bro mau nggak review mobil gue gitu. Dia mau. Mobil apa tuh? Ford apa? Fokus. Review mobil Ford Focus. Fokus. Itu 2018 waktu itu. Habis kenalan, ngobrol ternyata nyambung, dan ternyata temennya juga sama-sama aja. Circle-nya satu circle. Kayak temen SMA dia, temen kuliah gue. Sempit ya. Sempit. Jadi dia cerita, gue tuh sebenarnya punya channel otomotif. Nah, Gue langsung, boleh nggak gue join? Karena kan gue sebenarnya cita-cita kan. oh cita-citanya apa nih? Jadi gara-gara nontonin Top Gear, pengen jadi presenter otomotif, Reviewer. Iya, emang pengen kayak pengennya buat iseng-iseng hobi, berhadiah gitu loh. Bertemu dengan Ray, akhirnya minta kayak mau dong masuk. Ntar ya coba ditanyain dulu ke yang lain. Malamnya langsung di-invite ke grup. Oke, gue join. Oh, itulah awal. Berarti tahun berapa tuh? 2018 berarti pertama kali Berkendara itu terbentuk ya? Ya, betul. Oke. Nah itu berarti kalau
let's say 4 orang ya, berarti peran 4 orang ini 3 founder ya. Waktu itu masih 4 orang foundernya. 5 orang. Yang sampai hari ini 3 orang ya berarti ya. ya. Nah, ini kita kan sebenarnya sekarang ini udah banyak ya kayak misalkan media-media otomotif, apalagi sekarang udah ada, sekarang mau IMS ya. Kemarin ada Gias, semenjak after endemi itu udah muncul banyak nih media otomotif dan reviewer mobil gitu. Yang membedakan atau ciri khasnya sendiri ini dari berkendara itu apa sih dibanding yang lain gitu? Kalau yang jadi ciri khas itu sebenarnya pada akhirnya sama-sama aja. Semua otomotif, review otomotif di Indonesia intinya sama, cuman kita tuh lebih kayak pembawaannya tuh santai, gak terlalu teknis, dan ada materi yang berbobot juga gitu loh. Jadi nggak selamanya santai itu main-main. Gitu. Nggak selamanya kalau teknis itu juga boring, dan bukan boring yang ngomongnya, terlalu dewasa kali ya gitu. Tapi yang kita sih sebenarnya kan lebih kuat di Instagram ya. Berkendara itu ada IG, YouTube, TikTok main juga. TikTok main, Facebook juga. Facebook sama website juga ada ya. Ada. Nah, kita itu yang jadi ciri khas sebenarnya di Instagram kita. Paling kuat tuh. Paling kuat. Kita konsisten dari dulu sampai sekarang, rapihnya tuh konsisten. Mantap. Gitu. Jadi kadang lebih sering telat naik konten karena demi ngincer rapih gitu. Kita nggak mau terlalu terburu-buru, tapi jadinya kurang lah. Ya, euforianya itu, vibes-nya itu ya. Dan kita selalu ngasih foto-foto yang oke punya lah. Oke. Itu sih. Dan kalau misalnya khasnya berkendara itu adalah data wholesale penjualan mobil per bulan. Kita sering lihat tuh ya. Aku juga sering lihat tuh. Jadi kalau kalian cek di Instagramnya berkendara, itu mereka sering banget bikin persentase ya untuk mobil-mobil itu per bulan. Data penjualan mobil per bulan itu semua brand atau? Semua brand kecuali non premium ya. Karena kalau kita brand premium biasanya bikinnya itu per tahun. Berarti non premium ya. Non premium. Per bulan. Keren banget. Terakhir yang paling, berarti bulan apa, Februari, Januari, yang paling banyak tetap dipegang Toyota dan Daihatsu. Tetap gak ada lawan ya. Toyota Daihatsu tetap. Nah ini berarti aku ngeliat juga kalau di Instagram itu juga ngupdate kontennya itu, covernya itu langsung on point gitu ya, apa yang mau disampaikan kayak gitu, dan nggak kaku. Misalkan kayak kita orang awam, ketika disampaikan sama teman-teman berkendara, kita nggak ngerti istilah yang lo pakai itu apa sih, gue nggak tahu, gue harus googling dulu atau apa gitu. Jadi kalau sejauh ini 2018-2024 around 5 tahun ke 6 tahun ya, feedbacknya sejauh ini dari netizen plus 62 yang paling nggak bisa dilupain sama teman-teman berkendara, apa feedback yang positif ya? Tapi ya ada nggak feedback positif dari netizen terkait konten yang udah teman-teman kendara bikin gitu? Itu ya konsistensi itu kita juga menemukan kalimat kendara itu konsisten adalah dari netizen sebenarnya. Kayak iya juga ya, kita nggak pernah beda nih dari tahun ke tahun gitu. Itu dari netizen juga sebenarnya. Template-nya selalu gitu aja, tapi begitu. Isinya yang dijual, isi kontennya yang dijual, benar ya. Ini kalau teman-teman lihat nih ya, kita lihat nih berkendara. Ini sebenarnya nggak terlalu monoton juga ya. Jadi gimana caranya kita? Nggak terlalu monoton, jadi orang tuh ngeliat itu nggak bosen gitu. Kuncinya gampang. Kuncinya? Ini nge-spill dikit nih, apa lah ya, dapur, tapi ya mudah-mudahan bisa membantu lah buat kalian yang pengen bikin IG otomotif, reviewer gitu ya. Yang penting enak dilihat mata, bacanya enak, nggak monoton. Dan nggak monoton kan itu preferensi. Betul. Tapi enak apa nggak enak belum tentu. Benar.
Benar nih kalau misalkan teman-teman ngeliat tuh ini kayak di compare nih orang juga seru nih. Yeah. Ya, jadi kayak compare baru dan lama mobil-mobilnya. Mobil apa nih? Honda City Hatchback ya? Hatchback. Yang di Thailand baru dan lama perbedaannya apa? Walaupun sepertinya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Memang. Ya, tapi orang suka ngeliat apa sih bedanya gitu. Dan ini langsung ditampilkan sama tim berkendara langsung dalam satu post gitu ya.